Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, terus belajar, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sejenak berdoa agar apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis dapat diartikan sebagai berkumpulnya muatan-muatan listrik pada suatu benda. Efek listrik statis dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron. Terjadinya petir merupakan contoh dari listrik statis yang sering kita jumpai pada saat cuaca mendung. Pada peristiwa terjadinya petir, terdapat pengosongan listrik statis. Pengosongan listrik tersebut ditunjukkan oleh sambaran petir. Nah, peristiwa pengosongan terjadi apabila adanya jalan bagi elektron untuk mengalir dari suatu benda ke benda lain. Pengosongan pada petir ini biasanya disebut pentanahan, karena muatan dikosongkan dengan cara menyalurkan ke tanah. Pengosongan muatan statis ini terjadi di udara, sehingga menimbulkan suara dahsyat yang disebut petir. Next. Pengendapan elektrostatis. Pengendapan elektrostatis digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara, membangkit tenaga listrik, dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Pengendapan listrik statis menggunakan saringan kawat yang diberi muatan negatif dan lempeng-lempeng logam yang diberi muatan positif. Seperti ini ya. Mesin fotokopi merupakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat mesin fotokopi mencitrakan bintang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas cari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Next, penangkal petir. Pelapasan muatan listrik secara tiba-tiba akan menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan yang menggelegar, yang dinamakan guntur. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Next, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan oleh listrik statis dan cara mengatasinya. Yang pertama, tersambar petir. Petir adalah contoh listrik statis yang terjadi saat terjadi badai atau hujan. Petir memiliki muatan negatif besar dan akan menuju bumi yang netral. Petir dapat menyambar manusia atau bangunan saat menuju bumi. Ini dapat menyebabkan kematian atau kebakaran. Petir berbahaya bagi perangkat elektronik seperti TV. Karena itu, pada puncak gedung sering dibangun penangkap listrik yang mengalir listrik melalui kabel dan kawat logam ke bumi. Yang kedua, kotoran di alat elektronik. Alat listrik akan mengumpulkan debu karena efek listrik statis. Debu ini akan menyebabkan kotor. Debu ini menempel pada alat listrik karena efek listrik statis. Untuk mengatasi hal ini, perangkat elektronik harus dibersihkan rutin atau kita bersihkan menggunakan pembersih udara. Nah, pembersih udara menangkap serbuk sari, debu dan asap di udara dan membuat udara lebih bersih. Yang ketiga, noise atau gangguan sinyal. Sinyal data atau telepon seperti sinyal pancaran televisi ditransmisikan menggunakan gelombang elektromagnetik. Akibatnya, bila ada listrik statik seperti petir, sinyal akan terganggu. Untuk itu kita perlu antena televisi yang lebih baik, misalnya parabola, untuk bisa menangkap sinyal lebih baik. Selain itu, untuk data internet bisa menggunakan kabel fiber optik yang lebih baik dan stabil dalam transmisi data dibandingkan sinyal handphone. Nah,
Demikianlah anak-anak, telah kita pelajari contoh-contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.